Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita bisa melaksanakan kewajiban Allah sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan kembali kajian kita membahas tafsir singkat surah Al-Baqarah, dan kita masuk pada ayat ke-37 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Wahai Bani Israil, ingatlah akan nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian, dan aku utamakan kalian di atas seluruh alam semesta. Takutlah akan hari di mana satu jiwa tidak bisa membela jiwa yang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima padanya syafaat, juga tidak akan diambil darinya tebusan, dan mereka tidak akan ditolong. Panggilan ya Bani Israil yang kedua, setelah sebelumnya juga Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil mereka ya Bani Israil pada ayat ke-40-nya, kemudian 47, jadi panggil lagi. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala hendak memerinci tentang kisah-kisah Bani Israil. Jadi ayat 40 sampai ke berapa ini? 47 itu bicara tentang globalnya rincian daripada Bani Israil. Sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala hendak merincikan serinci-rincinya tentang siapa Bani Israil itu. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kembali, wahai Bani Israil. Sekali lagi bahwa Israil nama lain daripada Nabi Allah Yaqub. Jadi panggilan Bani Israil itu beda dengan panggilan Yahudi ataupun ahli kitab. Kalau ahli kitab itu panggilan kepada dua agama, Yahudi dan Nasrani. Kalau istilah Yahudi dalam Al-Quran berarti itu konteksnya celana. Tapi kalau panggilan Bani Israil ini konteksnya akan mengingatkan nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada Bani Israil untuk diketahui orang-orang Yahudi. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala hendak mengingatkan kepada orang-orang Yahudi Madinah secara khusus, dan orang-orang Yahudi dari zaman ke zaman sampai hari ini, akan nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada nenek moyang mereka, Yakub dan juga keturunan. Ingat akan nikmat yang aku anugerahkan kepada kalian, sebagaimana dulu aku pernah berikan nikmat kepada nenek moyang kalian. Dan tentu secara lafaz Al-Quran memiliki makna umum walaupun sebabnya khusus. Artinya bahwa seruan mengingatkan akan nikmat yang Allah anugerahkan itu seruan juga kepada kita. Dan para ulama mengatakan bahwa bentuk
syukur nikmat itu pertama adalah pengakuan bahwa nikmat itu datang dari Allah. Dan jangan sekali-kali menasabkan nikmat itu kepada selain Allah. Dan orang yang menasabkan nikmat kepada selain Allah itu ada dua. Ada menasabkan kepada sebab dan yang memberi sebab, dan ini bisa kufur, bisa syirkul akbar, syirik besar. Ada juga yang menasabkan kepada sebab tapi melupakan yang membuat sebab. Ini namanya syirkul asghar, syirik kecil. Saya contohkan. Kalau seandainya orang itu menasabkan bahwa nikmat itu datang dari selain Allah, seperti ucapan Qarun yang mengatakan akan nikmat yang Allah anugerahkan, innama utituhu min ilmin indi. Sesungguhnya nikmat itu datang karena kecerdasan. Jadi Qarun merupakan sebab dan yang memberikan sebab. Ya, sebabnya karena Anda cerdas. Tapi siapa yang memberikan kecerdasan itu? Allah. Qarun merupakan dua-duanya. Makanya kemudian kufur nikmat seperti ini jatuh kepada syirkul akbar. Kufur orangnya, keluar dari Islam. Tapi kalau hanya menasabkan kepada sebab saja, tetapi dia lupa bahwa yang membuat sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh umpamanya kita naik perahu, kemudian datang ombak besar, hampir-hampir perahu itu terguling, tetapi Allah selamatkan. Kemudian dia mengatakan, coba kalau seandainya nahkoda itu tidak pandai, maka dia akan tenggelam. Secara bahasa kalimat ini tidak salah, karena memang kalau nahkodanya tidak pandai pasti tenggelam. Karena kepandaian nahkoda itulah makanya kapalnya bisa selamat. Bahasa seperti ini dipermasalahkan oleh ulama tauhid bahwa ini kalimat yang salah, karena dia hanya ingat sebab tapi tidak ingat yang menyebabkan. Yang memberikan kecerdasan nahkoda sehingga dia bisa menjalankan kapal itu siapa? Allah. Harusnya kata-katanya bukan seperti ini. Kalau bukan karena nahkoda yang pintar, tentu kita akan tenggelam. Bukan seperti itu bahasanya. Tetapi katakanlah kalau bukan karena Allah, dia yang memberikan sebab. Nahkoda itu sebab saja. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kepandaian nahkoda, tentu kita akan tenggelam. Artinya bahwa bahasa seperti ini dalam ilmu tauhid itu diatur. Karena di masyarakat umumnya terkadang orang asal bicara tanpa memikirkan apakah bicara itu ada hukumnya atau tidak. Umpamanya ada angsa yang sedang bersuara, kemudian ada pencuri yang masuk tidak jadi. Kemudian kita katakan kalau bukan suara angsa, tentu pencuri akan masuk. Bahasa seperti ini salah, tidak boleh diucapkan karena ini syirik kecil. Katakan kalau bukan karena Allah, kemudian suara angsa itu, maka dua kata ini tidak boleh lepas. Pertama, kalau bukan karena Allah, kemudian kalimat kemudian ini harus selalu diucap, dan jangan kemudian menggunakan kalimat dan, karena dan ini menyamakan. Contoh namanya kalau bukan karena Allah dan kamu, ini salah. Karena tidak mungkin Anda diserupakan dengan Allah. Maka bahasanya kalau bukan karena Allah, kemudian Anda yang memberi modal, tentu saya tidak akan sukses. Jadi i'tiraf nikmat itu harus dua-duanya. Nasabkan sebab kepada Allah, dan juga jangan lupakan pemberi sebab.
supaya jangan jatuh kepada hukum dua syirik ini. Ini yang pertama. Yang kedua, syukur nikmat itu bukan hanya iktiraf kepada nikmat saja, meyakini bahwa nikmat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi lebih daripada itu, ada yang disebut dengan tahaddus bin ni'mah. Tahaddus bin ni'mah ini ada dua juga. Membicarakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita ini ada dua. Pertama, membicarakan nikmat yang dulu pernah Allah berikan, tapi kemudian Allah cabut. Itu pun nikmat juga. Contoh kepada kisah Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam. Ketika Ayub alaihi salatu wassalam ditimpa musibah, anaknya mati semua, kebunnya terbakar, ternaknya mati, dia pun terkena penyakit. Kemudian istrinya tidak sabar dan mengatakan, ya Ayub, lau da'auta rabbaka fa innahu sayastajibu lak. Ya Ayub, bukankah kau seorang nabi? Cobalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan kabulkan untuk mengembalikan nikmat itu kepada kita. Tapi Ayub mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, berapa nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan sebelum kita terkena musibah ini? Berapa lama? 70 sanatan, 70 tahun kita sehat, kita kaya, kita sukses, punya anak berhasil. Kau lupakan itu. Kalau aku minta sekarang, artinya aku tidak sabar. Seandainya kita sabar dengan ujian ini selama 70 tahun lamanya sebagaimana Allah memberikan nikmat, itu pun belum sebanding. Artinya, kalau kita dulu pernah sukses, kalau dulu pernah ini, nggak apa-apa kita tahadus dengan nikmat, menceritakan nikmat kita dulu, tapi bukan dalam rangka kesombongan, tidak. Hanya tahadus bin nikmat saja, untuk diambil ibrah dan pelajaran. Kemudian yang kedua, tahadus bin nikmat juga dengan nikmat yang sekarang kita rasakan. Dengan apa? Dengan selalu memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Katakan alhamdulillah. Supaya kita ini bersyukur dan ditambah nikmatnya, minimalnya walaupun tidak ditambah, tapi nikmat itu tidak dikurangi. Ucapkan alhamdulillah. Atau tahadus bin nikmah itu juga tidak mesti dalam ucapan, bisa saja dalam bentuk penampakan. Umpamanya membeli baju baru, membeli sandal baru, tas baru, kendaraan baru, rumah baru, tidak ada masalah, selama bukan dalam konteks ria. Karena buat apa Anda punya uang banyak ditaruh kemudian di ATM ratusan juta bertahun-tahun, ya di situ saja, buat apa coba disimpan uang itu? Maka kita boleh tahadus bin nikmah. Maka ini juga dalam bentuk tahadus bin nikmah. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, bukan hanya tahadus bin nikmah saja, menceritakan nikmat itu atau menggunakan nikmat itu, tetapi gunakan juga nikmat fi sabilillah, betul-betul dibelanjakan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bicara soal harta, nikmat harta, maka nanti pertanyaannya kan dua. Dari mana kau dapat, kemana pula kau belanjakan? Makanya kemudian ada orang yang kemudian dia mencari harta dengan cara halal, dibelanjakan ke yang halal, berpahala dia. Tapi ada orang yang kemudian mencari harta dengan cara halal, dibelanjakan pula kepada yang haram, maka dia tidak selamat dari pertanyaan satunya. Pertanyaan satunya selamat, dari mana kau dapat? Halal. Tapi kenapa, kemana kau belanjakan? Ke yang haram, tidak selamat dia. Atau sebaliknya, dia mencari dengan cara yang haram, dibelanjakan pula ke yang halal. Dia maling untuk menghidupi keluarganya, menghidupi keluarga bagus, tapi malingnya tak bagus. Tetap dia tidak selamat dari pertanyaan, dari mana kau dapatkan harta itu. Dan yang paling buruk dua-duanya, sudah caranya haram, diinfakkan pula ke yang haram. Tak kuadrat orang kayak gini, dosanya. Jadi
Ini termasuk tahadus dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lah Bani Israil diingatkan itu oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Dulu bapak-bapakmu itu, nenek moyangmu itu diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kalian syukuri, mengikuti jejak nenek moyang kalian yang baik-baik. Yang tidak baik jangan dilakukan. Seolah-olah Allah ingin katakan seperti ini. Wa inni faddaltukum 'alal 'alamin, dan sesungguhnya saya, kata Allah, telah anugerahkan kelebihan kalian di alam semesta ini. Maksudnya ini konteks Bani Israil di zaman dulu. Sebab kalau di zaman sekarang tentu orang Islam jauh lebih tinggi dibandingkan orang-orang Yahudi. Ini kan konteksnya mengingatkan nikmat orang-orang dulu. Kemudian mulai Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti Bani Israil karena bahasa Quran ini biasanya menggunakan dua metode. Pertama targhib dan yang kedua tarhib. Targhib itu memberikan kabar gembira. Kemudian tarhib itu menakut-nakuti. Jadi Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan kabar gembira satu sisi kepada orang Yahudi. Kemudian yang kedua hendak tarhib, menakut-nakuti. Karena orang kalau dikasih kabar gembira saja lalai dia. Orang kalau ditakut-takuti saja putus asa dia. Makanya kemudian dibuat dua. Dalam dunia pendidikan juga sama. Antum mendidik anak kan harus ada targhib dan tarhib juga. Nah, kalau kau ranking, Abi kasih hadiah. Ini namanya targhib, memberikan kabar gembira. Tapi kalau tidak ranking, ya nggak dapat hadiah. Ini namanya tarhib, menakut-nakuti. Supaya anak itu betul-betul wasat gitu ya, tengah-tengah. Dia tidak ketakutan terus, dan kita anak itu tidak terlena terus. Makanya bahasa Quran seperti itu biasanya. Dan hanya orang-orang yang beriman yang bisa menerima dua perkara ini. Adapun orang-orang Yahudi ditarhib dan ditarhib, dikasihkan kabar gembira, ditakut-takuti, tetap saja mereka itu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala hendak menakut-takuti mereka. Wattaqu yauman. Takutlah kalian akan satu hari. Maksudnya hari di sini hari kiamat. La tajzi nafsun an nafsin syai'an, di mana jiwa tidak bisa membela jiwa yang lainnya. Manusia satu tidak bisa membela manusia yang lainnya di hadapan Allah pada hari kiamat. Karena orang-orang Yahudi itu mereka merasa suci. Mereka mengatakan dalam ayat yang lain, nahnu abna'ullah wa ahibbah. Kami ini anak-anak Allah, orang-orang yang dicintai Allah. Kami ini turunan Ibrahim, kami turunan Isa, kami turunan Yakub. Berbangga itu dengan itu orang-orang Yahudi. Tetapi ingat, pada hari kiamat fala ansaba bainakum, kata Allah. Tidak ada nasab satu dengan yang lainnya mampu menolong. Walaupun ada turunan Nabi Habib sekalipun, Syarifah sekalipun. Karena yang akan menolong kita pada hari kiamat itu bukan hubungan nasab, tidak. Tetapi yang menyelamatkan kita itu amal di hadapan Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Siapapun yang lambat melakukan amal soleh tidak mungkin dikejar nasab. Nasab itu tidak ada guna. Di dunia ya mungkin bisa kebanggaan, saya turunan si Anu, turunan sultan, turunan raja, darah biru, ya di dunia. Di akhirat tidak ada gunanya. Makanya Allah mengatakan fala ansa bainakum, nasab terputus. Tidak bisa membela satu dengan yang lainnya. Yang bisa membela kita di hadapan Allah itu hanya amal kita. Makanya Allah mengatakan, hei orang-orang Yahudi, walaupun engkau mengaku keturunan Ibrahim, Ishak, Yakub, bukan berarti kemudian Ibrahim, Ishak, Yakub menolong kalian. Tidak. Ketika Nabi SAW mengumpulkan para kerabatnya di Bukit Safa, apa kata Rasulullah?
Ketika disebutkan satu-satu kerabatnya, mulai daripada Abbas sampai kepada putrinya Fatimah. Rasul mengatakan, ya Fatimah binta Muhammadin salini ma syi'ti la ugni anki minallahi syai'an. Fatimah, walaupun engkau putri Muhammad, aku tidak bisa menolong engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi SAW tidak bisa menolong putri-putrinya, padahal itu darah turunannya, bagaimana yang lainnya? Menunjukkan bahwa tidak ada satupun kelak pada hari kiamat di hadapan Allah seseorang bisa membela orang lain. Yang akan bisa membelanya adalah semua amal solehnya. Makanya Allah mengatakan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari di mana orang lari dari saudaranya, lari dari ibu bapaknya, lari dari istri dan anaknya, karena pada hari itu masing-masing sibuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Maka ingat bahwa yang menyelamatkan kita ini amal kita. Dari sini Allah katakan, wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekallah takwa. Di sini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kata-kata wattaqu, takut kalian. Ya, karena pada hari kita dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak takut? Jangankan kita, para malaikat saja takut. Sampai para malaikat mengatakan di hadapan Allah, ma'abadna haqqa ibadatika. Ya Rabb, kami merasa bersalah, kami belum mampu beribadah dengan sebenar-benar beribadah kepadamu. Ini ucapan malaikat dalam Al-Quran. Lalu kalau malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ngomong seperti itu di hadapan Allah, ma'abadna haqqa ibadatika. Kami betul-betul belum beribadah dengan sebenar-benar ibadah kepadamu. Padahal malaikat itu la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah maksiat, apapun yang diperintahkan Allah mereka laksanakan. Mereka masih merasa kurang ibadahnya. Gimana kita manusia? Yang kita ini difitrahkan memang punya hawa nafsu, yang setiap hari bukan sunnah berdosa, wajib berdosa. Wajib berdosa, tiap hari kita ini wajib berdosa. Mata kita antara memandang yang haram, mendengar yang haram, ngomong yang haram, otaknya kotor memikirkan yang haram setiap hari. Tentu ucapan ini layak kita ucapkan, bukan para malaikat yang mengucapkan. Makanya sudah selayaknya orang itu takut kelak pada hari di mana kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wala yuqbalu minha syafa'atun wala yu'khadhu minha adlun. Di mana pada hari kiamat di hadapan Allah tidak akan diterima syafaat dan tidak diambil adlun. Apa syafaat, apa adlun? Ada 3 penafsiran para ulama ketika membahas apa itu syafaat dan apa itu adlun. Ada yang mengatakan bahwa adlun itu artinya amalan wajib dan syafaat itu amalan sunnah. Artinya nanti pada hari kiamat amalan wajib seseorang dan amalan sunnah seseorang tidak akan diterima. Ini konteks khitab Allah kepada siapa? Orang yang kenapa? Karena syarat diterima amalan sunnah dan wajib itu harus ittiba, mencontoh Nabi, mengikuti Nabi. Sementara orang-orang Yahudi itu tidak mau mengikuti Nabi. Mereka tahu bahwa Nabi yang diutus di akhir zaman itu adalah Rasulullah SAW, sesuai dengan sifat-sifat yang termaktub dalam kitab mereka. Tapi mereka tidak mau beriman. Maka ikhlas saja tidak cukup. Mereka terus mengamalkan Taurat dengan ikhlas, tapi tidak ikut Nabi. Maka amalan wajib orang Yahudi, amalan sunnah orang Yahudi, a'maluhum qaramadi istadat bihi. Amal mereka seperti pasir yang ditumpuk, datang angin keras dihempas habis tidak tersisa. Tidak ada gunanya amalnya. Karena syarat diterima amal selain ikhlas harus mengikuti Rasulullah. Dan ini juga syarat mutlak dalam Islam. Syarat mutlak dalam Islam diterima amal itu 3. Pertama, beriman.
Orang kafir tidak akan diterima amalnya. Yang kedua, ikhlas. Sebab kalau tidak ikhlas jatuh kepada kesyirikan. Orang syirik, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau melakukan kesyirikan, lebur, hancur habis semua amalanmu. Harus ikhlas. Yang ketiga harus ittiba. Sebab kalau tidak ittiba, hadis Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, Rasul mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza, wa fi riwayatin man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan sebuah perkara, dalam riwayat barang siapa mengamalkan sebuah perkara yang tidak ada contohnya, semua ditolak di hadapan Allah. Artinya syarat mutlak iman, ikhlas dan ittiba. Karena orang-orang yang mereka menyelisih perintah ataupun perkara nabinya, Allah ajak, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hati-hati jangan sampai menyelisihi perkara nabi. Kalau tidak, tertimpa kepada kalian fitnah ataupun azab yang pedih. Fitnah di sini bisa jatuh kepada kekufuran, bisa jatuh kepada kesyirikan. Kalau orang sudah menyelisih nabi, imma jatuh kepada kesyirikan atau boleh jadi jatuh ke kufuran. Dan kufur dua, kufur yang mengeluarkan dari Islam dan kufur yang diistilahkan dengan fasik, tidak mengeluarkan dari Islam, dengan istilah lain terjerumus pada dosa besar. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, wala yuqbalu minha syafa'atu wala yu'khadhu minha adlun. Artinya syafaat itu sesuatu yang sifatnya mengambil sebuah kemanfaatan, dan adlun itu menghindarkan dari kemadaratan. Maka nanti pada hari kiamat orang tidak bisa mengambil manfaat dan tidak pula mampu menghindar dari madarat, karena semua urusan biyadillah, di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang akan diambil manfaat kita? Sehebat apapun Anda di dunia, belum tentu bisa melakukan hal ini, karena semua urusan itu di hadapan Allah. Di dunia ya bisa lah kita mengambil manfaat, menghindar dari madarat, bisa. Tapi di akhirat tidak bisa. Anda banyak dosa, mengambil manfaat, terhindar dari madarat dari mana? Semua di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penafsiran yang kedua. Yang ketiga, syafaat itu artinya mengambil wasilah, dan adlun itu artinya tebusan. Karena begini logikanya, kalau seandainya ada orang yang melakukan kriminal, anggaplah ditangkap polisi, bagaimana cara bebasnya? Satu, boleh jadi ditebus supaya dia bebas. Ya, ditebuslah pakai duit, bebaslah dia dari penjara. Atau mungkin tidak punya duit, tetapi dia punya kawan mungkin di kepolisian. Kita telepon, tolonglah Pak, itu anak saya bebaskan. Itu namanya wasilah orang. Akhirnya karena dia kepala polisinya di situ, ya sudah dibebaskan, dari anakmu dan kamu kawan saya. Jadi orang terhindar dari penjara itu di dunia itu karena tebusan atau karena wasilah orang. Di akhirat juga sama. Kalau seandainya seseorang ingin terhindar dari api neraka, harus ada tebusannya, ataupun ada wasilah. Mungkin para nabi yang menyelamatkannya dengan bentuk syafaat. Tetapi orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, tidak akan diterima wasilahnya orang lain, dan juga tidak akan diterima tebusannya. Walaupun mereka tidak punya tebusan, walaupun mereka punya tebusan, padahal sama sekali mereka tidak punya tebusan. Bagaimana tidak akan punya tebusan sementara mereka dibangkitkan pun dalam kondisi tidak dihitan, tidak pakai sandal, tidak pakai baju, tidak ada harta di badan. Apa yang mau ditebus? Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di dunia mungkin bisa. Kita bisa pakai lawyer, pengacara gitu kan untuk menyelamatkan orang mujrim itu. Tapi di akhirat lawyernya saja butuh lawyer. Lalu siapa lawyernya lagi? Dari sini masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya ketika tidak mungkin kita menebus dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan amal saleh, maka di sana ada syafaat.
Dan syafaat ini kembali kepada amal soleh kita juga. Karena Nabi SAW mengatakan, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah. Sebahagia-bahagia orang dengan syafaatku pada hari kiamat, orang yang mentauhidkan Allah, la ilaha illallah. Dan tauhid bukan hanya diucap, tapi juga dilaksanakan isi daripada makna la ilaha illallah. Wala hum yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala baru mengingatkan nikmat itu, apa saja sih nikmat-nikmat yang harus diingat orang-orang Yahudi itu. Allah mengatakan, wa idh najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim. Dan sungguh kami telah menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan bala tentaranya. Yasumunakum su'al adab, di mana mereka telah berbuat kepada kalian dengan seburuk-buruk adab. Mereka menyembelih anak laki-laki kalian dan menghidupkan anak perempuan kalian, dan pada yang demikian itu adalah ujian dari Rabb kalian yang sangat besar. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Bani Israel, dan itu harus diingat oleh orang-orang Yahudi Madinah kali itu dan orang-orang Yahudi hari ini. Pertama, Allah selamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Ketika Nabi Musa membawa Bani Israel dari Mesir, karena mereka diperbudak oleh kaum Kipti, kaum Fir'aun, sampai tingkat perbudakan itu disebutkan ahli tafsir. Jadi Bani Israel itu, kalau seandainya kaum Kipti mau pergi, berjalan capek dia berjalan, maka dia akan panggil siapapun dari Bani Israel untuk menggendong dia ke tempat tujuan. Bayangkan, siapapun Bani Israel yang ketemu di jalan, dia capek, tolong gendong saya, antarkan saya ke rumah itu. Jadi perlakuan kaum Kipti itu sampai memperlakukan Bani Israel layaknya binatang tunggangan. Sehingga kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam ingin menyelamatkan dari perbudakan itu. Makanya oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam diselamatkan dari perbudakan itu sebuah nikmat, karena mereka tidak terhina selamanya. Kemudian yang kedua, setelah diseberangkan ke laut, ini nikmat yang kedua. Coba kalau seandainya saat mereka menyeberang di lautan, tiba-tiba lautan yang kemudian bergerak menenggelamkan mereka semua, tidak ada lagi orang Yahudi hari ini. Emang Yahudi hari ini keturunan siapa kalau bukan keturunan Bani Israel? Kalau moyang mereka mati di lautan itu, tidak ada turunannya lagi. Artinya dengan diselamatkan mereka adalah kalian orang-orang Yahudi hari ini. Ini nikmat yang kedua. Kemudian nikmat yang ketiga, mata mereka memandang. Bagaimana kemudian Fir'aun ditenggelamkan, wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun, ayat setelahnya, wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum fa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami belah lautan kepada kalian, kami selamatkan kalian, kami tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, dan mata kalian memandang. Coba bayangkan 3 nikmat. Allah hindarkan dari perbudakan, Allah selamatkan dari lautan, dan Allah hancurkan musuh-musuh yang selama ini memperbudak dalam kehidupan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka dari sini Allah mengatakan, ya Bani Israel udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ya Bani Israel, khususnya kalian orang-orang Yahudi, ingat akan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian. Lihat bapak moyang kalian. Maka dari sini juga pelajaran bagi kita, ya, bahwa nikmat yang Allah anugerahkan kepada bapak-bapak kita, di mana bapak-bapak kita terlahir Islam mereka,
kita pun terlahir Muslim. Coba kalau bapak kita Yahudi, bapak kita Nasrani, bapak kita Hindu, Buddha dan yang lainnya, mungkin Anda sekarang Muslim? Belum tentu. Belum tentu. Karena Nabi SAW mengatakan kullu maulud yuladu ala fitrah kami fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Setiap bayi itu terlahir fitrah. Bapaknya yang menjadikan Yahudi, bapaknya yang menjadikan Nasrani, bapaknya yang menjadikan Majusi, bapak yang menjadikan Hindu, Buddha, Konghucu atau apalah namanya. Tapi bersyukur ada di antara kita itu orang tua kita, kakek kita, buyut kita Muslim, sehingga dengan Muslimnya mereka hari ini kita pun Muslim, walaupun Muslim turunan. Bapak kita Muslim, kita Muslim, ini pun iman. Tapi jangan hanya kemudian mengandalkan Muslim turunan, karena Islam itu adalah agama yang harus dipelajari. Karena belum tentu keislaman bapak dan kakek kita ini juga semuanya sesuai dengan yang diperintahkan Islam, dan belum tentu juga. Karena Islam ini kan macam-macam. Ada Islam kejawen, ada Islam macam-macam kan itu. Makanya juga tetap harus belajar. Harus mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, dan mengenal agamanya beserta dalil-dalil yang sahih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Fir'aun ini dan bala tentaranya mengetahui bahwa Musa ini akan kabur bersama Bani Israel menyelamatkan, akhirnya kemudian Fir'aun pun bergerak untuk membunuh mereka semua. Karena setelah kejadian Musa duel dengan tukang-tukang sihir Fir'aun itu, kemudian tukang-tukang sihir Fir'aun itu kalah, kemudian mereka sujud kepada Allah bertobat, akhirnya Fir'aun membunuh tukang-tukang sihir itu. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, lihat tukang-tukang sihir Fir'aun itu, di pagi hari mereka tukang sihir yang jahat, di sore hari mereka para syuhada yang baik, karena tobat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sejak itu Fir'aun tidak pernah mengganggu Nabi Musa. Bertahun-tahun, ada yang mengatakan selama 40 tahun Musa dibiarkan. Lah selama 40 tahun itulah maka Musa selama di Mesir berdakwah kepada Bani Israel dan juga berdakwah kepada kaum Kipti, tetapi tidak juga mereka beriman sampai berbagai macam mukjizat ditampakkan. Mulai daripada banyaknya katak, banyaknya kutu, banyaknya lalat, banyaknya air menjadi darah dan macam-macam mukjizat. Tidak juga beriman. Akhirnya Musa berpikir bahwa kalau mereka masih berada di Mesir, tentu pengaruh-pengaruh berhala-berhala Mesir itu akan mengikat mereka. Maka Musa harus memindahkan ke tempat perjanjian yang Allah janjikan. Mudah-mudahan dengan keluarnya dari lingkungan kesyirikan itu mereka akan tobat. Dari sini juga ada faedah bahwa lingkungan itu mempengaruhi agama. Makanya Nabi SAW mengatakan al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu ditentukan pengaruh kawannya. Kalau lingkungannya baik, insya Allah kita istiqomah kan itu. Tapi kalau lingkungannya tidak baik, sedikit demi sedikit pasti akan luntur agamanya. Sama juga dengan berkawan. Kalau kawan kita baik, insya Allah kata para ulama, siapa yang berkawan 40 hari dengan yang baik, pasti dia baik. Siapa yang berkawan 40 hari saja dengan orang jahat, lama-lama dia pula jadi jahat. Makanya Musa ingin memindahkan lingkungan. Ketika kemudian Fir'aun mendengar bahwa Musa akan memindahkan Bani Israel, tentu marah, karena selama ini Bani Israel itu bekerja kepada Fir'aun dan kaum Kipti. Semua negara itu dikerjakan mereka, yang bangun jalan, bangun jembatan, yang melayani di rumah-rumah mereka. Ya karena mereka budak masalahnya. Jadi mereka disuruh-suruh. Kalau pergi semuanya, tak mungkin kemudian mereka bekerja sendiri dan anak-anak mereka bekerja kan begitu. Makanya Fir'aun tidak rela kalau Bani Israel meninggalkan Mesir. Daripada kemudian mereka selamat, bagus dibantai saja. Nah, itulah kemudian otaknya Fir'aun. Dan sebelumnya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kenapa di sini Allah mengatakan yasumunakum su'al adab? Mereka berbuat kepada kalian dengan seburuk-buruk adab. Ini berawal daripada mimpi sebenarnya.
Jadi Fir'aun itu bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat api yang berasal dari Palestina. Kemudian api ini terus berjalan sampai membakar satu wilayah Mesir. Herannya, api itu tidak menyentuh perkampungan Bani Israel. Dan itu mimpi berulang-ulang. Kemudian Fir'aun mengumpulkanlah penasihat spiritualnya, dukun-dukunnya. Kemudian ditanyakan, ini takwilnya macam mana? Maka dukun-dukun mengatakan bahwa akan ada satu anak turunan Bani Israel yang akan menumbangkan kekuasaan. Dari situlah memuncak Fir'aun, takut hilang tahtanya. Dia mengatakan, membuat kebijakan, kalau gitu bantailah anak-anak laki-laki mereka. Maka setiap hari pembunuhan terhadap bayi-bayi yang baru lahir dilakukan. Bayangkan, kenapa Allah membahasakan soal adab, seburuk-buruk adab, bukan hanya adab saja, tapi seburuk-buruk adab. Karena para tentara Fir'aun itu kalau membunuh anak itu di hadapan orang tuanya. Coba Anda bayangkan, kita melihat anak kita disembelih di hadapan kita, apa yang kita akan rasakan? Itulah maka bahasanya soal adab. Memang mereka itu seburuk-buruk adab. Disembelih di hadapan ibunya, di hadapan orang tua laki-lakinya, sementara mereka tidak bisa melawan. Sehingga Allah katakan, yudzabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka menyembelih anak-anak laki-laki kalian dan membiarkan anak perempuan kalian. Jadi itulah ganasnya, bengisnya Fir'aun itu, sampai diabadikan namanya dalam Al-Quran. Bahkan dari zaman ke zaman sampai hari ini, nama Fir'aun itu melekat baik di orang mukmin atau di orang kafir. Ya. Sebut Fir'aun saja orang sudah paham. Ada yang mengatakan, kata Imam Ibnu Ishaq, seorang ahli, seorang ahli tarikh, ahli sejarah, nama Fir'aun itu adalah Al-Walid ibn Mus'ab namanya. Walid ibn Mus'ab namanya. Istilahkan Fir'aun ini karena istilah raja bagi Mesir. Sama dengan Kisra, itu istilah raja di Persia. Kaisar istilah raja di Romawi. Tuba istilah raja di Yaman. Najasyi istilah raja di Ethiopia. Maka Fir'aun itu istilah raja. Makanya ada Fir'aun pertama, Fir'aun kedua. Bahasa mereka itu Ramsis. Ada Ramsis Tsani, ada Ramsis awal, ada Ramsis II. Kalau Fir'aun di zaman Nabi Yusuf namanya Akhnatun, itu Ramsis pertama. Nah, Fir'aun di zaman Nabi Musa itu namanya Ramsis Tsani, Ramsis kedua, yang konon katanya jasadnya ditemukan yang sekarang dimumikan di Mesir. Ya, dimumikan. Kalau pengen lihat Fir'aun, itulah ke Mesir. Nengok di situ dimumikan. Walaupun ini masih diragukan oleh sebagian para ulama, tapi sebagian lain mengatakan, ya sengaja Allah abadikan supaya menjadi ibrah pelajaran. Baik. Nah, ketika kemudian betul-betul Fir'aun itu membantai anak laki-laki mereka, Bani Israel, dan membiarkan anak perempuan mereka, akhirnya habislah kemudian anak-anak itu, sehingga tinggal yang tua-tua saja. Maka kemudian para pembesar kaum Akbar, kaum Kipti itu mengeluh kepada Fir'aun, ya Fir'aun, kalau seandainya tidak ada lagi generasi Bani Israel, kemudian mereka menua kemudian mati, dan siapa yang akan bekerja kepada kita? Habis semuanya. Generasinya habis. Orang akan tua, akan mati. Kalau terus dibantai seperti ini, sampai kapan? Mereka tua, mereka meninggal. Siapa yang membuat jalan, yang membuat ini, yang membuat itu, yang menjadi pelayan kita, pelayan keluarga kita? Tidak mungkinlah kita dan anak-anak kita. Akhirnya kemudian Fir'aun pun mengatakan, tidak bisa. Kalau tidak dibantai, hilang kekuasaanku. Tapi karena suara besar para pembesar itu mengalahkan kebijakan Fir'aun, akhirnya kemudian ditentukan, baik kata Fir'aun, kalau itu mau kalian, 1 tahun tidak ada pembantaian, 1 tahun ada pembantaian. Jadi yang tahun ini lahir tidak akan dibunuh, nanti tahun depan lahir dibantai selama 1 tahun. Lah tahun ketika tidak ada pembantaian itu lahirlah Nabi Allah Harun. Tahun di mana ketika terjadi pembantaian lahirlah Musa. Akhirnya Musa pun diletakkan di kota, kemudian diletakkan di sungai Nil, ditali. Jadi waktunya nyusu, ditarik, disusukan, masukkan lagi ke kota. Allah takdirkan putus pula itu talinya. Akhirnya kemudian sampailah di istana Fir'aun.
Lah ketika itu Fir'aun kan tidak punya anak laki-laki. Semua anak Fir'aun itu perempuan. Dan anak Fir'aun ada yang perempuan itu sakit parah. Dukun dari mana-mana gak bisa membaca. Kemudian ada seorang peramal mengatakan bahwa anakku tidak akan disembuhkan kecuali disentuh oleh kotak yang mengapung pertama kali Sungai Nil. Tiba-tiba betul ada kotak itu. Nah, istrinya Fir'aun, Asya bintu Muzahim, melihat kotak itu. Kemudian teringat dengan ramalan tadi. Maka langsung kemudian disuruh berenang para pelayannya dan diambil kotak itu. Rupanya betul ketika disentuhkan kotak itu sebutlah anak putri Fir'aun itu. Dan ketika dibuka rupanya anak bayi. Fir'aun hampir membunuhnya. Tapi Asya bintu Muzahim karena tidak punya anak laki-laki, kemudian difitrahkan mencintai bayi itu. Dan mengatakan, janganlah kau bunuh dia wahai suamiku. Boleh jadi dia adalah qurratu ainin li walak. Itu bahasa Quran. Boleh jadi dia akan menjadi penyejuk mata diriku dan dirimu. Kata Fir'aun, tidak penyejuk matamu tapi tidak penyejuk mataku. Matamu saja kata Fir'aun. Subhanallah, kalau seandainya Fir'aun mengatakan iya, tentu Fir'aun akan beriman. Tapi dia tidak mengatakan tidak. Itu penyejuk mata, tidak untukku. Karena Fir'aun sudah curiga, ini jangan-jangan bayinya Bani Israel kan. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan hikmah seperti itu. Akhirnya Musa hidup di istana Fir'aun. Dan rata-rata memang kesamaan para nabi seperti itu. Ada di antara para nabi itu hidup di istana. Contoh kesamaan Musa dengan Nabi Yusuf. Fir'aun merawat Nabi Musa. Pembesar Mesir Al-Aziz merawat Nabi Yusuf. Sama-sama hidup di istana kan. Ya. Yusuf hidup di istana, Musa pun hidup di istana. Kemudian Nabi Musa diangkat jadi anak angkat dari perempuannya Asya bintu Muzahim yang minta. Yusuf pun yang minta istrinya Al-Aziz. Artinya bahwa ada kemiripan beberapa kisah-kisah para nabi itu. Intinya bahwa akhirnya kemudian Nabi Musa pun membunuh orang, lari ke Madian, kemudian beristri, kemudian punya anak, kemudian pulang setelah 10 tahun. Disitulah kemudian Allah mengangkat dia jadi nabi untuk berdakwah kepada Fir'aun. Lah terjadilah apa yang terjadi. Fir'aun tidak mau beriman sampai duel dengan tukang sihir. Akhirnya setelah itu Musa berdakwah 40 tahun, baru kemudian diseberangkan Bani Israel, dicarikan lingkungan yang baik. Dari sini Allah katakan wa id faraqna bikumul bahr. Dan kami pernah lautan untuk kalian. Fa anjaynakum, kami selamatkan kalian. Wa aghraqna ala fir'aun, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan kalian melihatnya. Dan ini nikmat yang Allah anugerahkan kepada Bani Israel. Dululah nenek moyang kalian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Musa alaihi salatu wassalam dan nabi-nabi Bani Israel setelahnya menghabarkan akan diutusnya diriku dan kalian tahu. Kenapa kalian tidak mengikuti aku? Dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kufur. Makanya orang Yahudi zaman Nabi itu bisa dihitung dengan jari, tidak sampai 10 orang yang beriman kepada Nabi dari sekian ribu Yahudi Madinah. Beda dengan Nasrani. Orang Nasrani ribuan masuk Islam, termasuk satu kabilah Najran, semua masuk Islam di zaman itu. Kenapa? Perbedaan Yahudi dengan Nasrani. Nasrani itu punya rahmat dalam hati, berpikir mereka. Karena orang Nasrani tidak punya ilmu, mereka rajin ibadah. Tapi orang Yahudi itu terlampau cerdas, ya kan? Banyak ilmu, Allah berikan anugerah kecerdasan. Bahkan di dunia tidak ada orang yang lebih cerdas dibandingkan Yahudi. Tetapi kecerdasan yang menyesatkan. Syekhul Islam mengatakan utu zakatan wa la yu'tu zakatan. Mereka diberikan kecerdasan tapi tidak diberikan kejernihan hati. Ya. Maka jangan seperti mereka. Karena ada di antara umat Islam itu cerdas tapi tidak berakhlak. Karena cerdas belum tentu menentukan orang itu berakhlak. Sama dengan berakhlak belum tentu dia cerdas kan itu. Makanya Islam menggabungkan antara kecerdasan dan juga akhlak, antara ilmu dan amal. Dari sini kita senantiasa berdoa dalam setiap sholat kita 17 kali minimalnya dalam sehari. Apa doanya? Ghairil maghdub. Maghdub ini siapa? Yahudi.
Waladhdallin. Dhalin siapa? Nasrani. Ya Allah, tunjukilah aku ke jalanmu yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, dan bukan ke jalan orang-orang Yahudi yang punya ilmu tapi tidak beramal, dan bukan pula jalannya orang-orang Nasrani tidak punya ilmu, rajin pula amal. Islam tengah-tengah, ilmu, amal. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu. Amal di sini artinya berilmu. Baru setelah itu wa amilu sholihat, beramal saleh. Baru setelah itu wa tawassaw bil haq, dakwah. Baru setelah itu wa tawassaw bis sabr, sabar. Kata para ulama akidah, siapa yang memiliki 4 sifat ini, sempurnalah sifat manusia itu. Dia punya ilmu, kemudian diamalkan, berarti memperbaiki diri sendiri. Dia berdakwah dan sabar dalam berdakwah, berarti memperbaiki orang lain. Ya. Kalau orang sudah memperbaiki dirinya, kemudian memperbaiki orang lain, di sini Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain, bukan hanya untuk dirinya saja. Makanya Rasul mengatakan khairun, sebaik-baik kalian. Kalimat sebaik-baik kalian artinya sempurnalah akhlak kalian. Ketika bisa memberikan manfaat untuk diri sendiri, habis itu ditularkan kepada orang lain. Dan di sini maka Nabi SAW ingin mengatakan kepada orang Yahudi, ingatlah dulu nikmat yang Allah anugerahkan kepada nabi-nabi kalian. Dan mereka mengabarkan tentang aku. Kenapa kalian tidak beriman? Baik, ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Saya sampai di sini saja. Karena nggak ada jam juga, saya tidak bisa nengok jam jadi. Berarti jam 8 pula. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.